Nah, ini saya ingin menjelaskan sedikit dulu pemahaman Anda tentang transformasi konsep. Kira-kira menurut Dik itu transformasi konsep itu apa sih gitu ya? Apa itu transformasi konsep? Ada yang bisa membantu mungkin? Transformasi konsep itu apa, Dek? Halo, ada yang bisa membantu? Kira-kira proses antara dari konsep menjadi skematik akhirnya, Pak. Jadi dari antara kedua proses tersebut disebut transformasi. Jadi Bapak ingin pemahaman dulu ya. Jadi pemahamannya itu apa? Anda barangkali sudah membuat konsep ya. Konsep sudah dibuat ya. Mungkin ini awalnya, selanjutnya disuruh membuat transformasi konsep. Lalu ngapain sebenarnya konsep itu, reformasi itu ngapain gitu ya. Nah biar tidak bingung ya, Bapak ingin berikan dulu ini konsep ya. Konsep itu ada input gitu ya, ada proses, ada output ya, itu dulu ya. Ini sudah Anda lakukan ya, konsep itu. Misalnya ada konsep perencanaan dan perancangan tapak, ada dua kan ini. Kemudian ada konsep perencanaan dan perancangan bangunan, kan itu ya, ada dua yang pokok itu ya. Yang tapak itu terdiri dari beberapa ya. Nah ini mungkin Bapak bilang dulu ya. Ada perencanaan perancangan tapak ya. Kemudian ada yang kedua, konsep perencanaan dan perancangan bangunan ya. Nah ini selalu mulainya dari tapak dulu baru ke bangunan. Nah untuk tapak ini itu dari beberapa bagian dia. Untuk tapak itu ada beberapa bagian. Untuk tapak itu mulai dari atau mungkin ini Bapak ini kan dulu ya, Bapak hapus lagi. Iya. Ada singkat, ada konsep perencanaan dan perancangan apa namanya atau orang menyebutnya misalnya pertama adalah konsep entran itu ya. Yang berikutnya adalah entran, berikutnya adalah konsep zoning, konsep bentuk, kemudian pola, dan mungkin orientasi juga. Orientasi massa. Ya. Yang berikutnya konsep sirkulasi dan parkir ya.
Yang berikutnya adalah konsep utilitas tapak ya. Nah, sedangkan untuk konsep perencanaan dan perancangan bangunan, kelihatan deh ya, tulisannya ini kurang rapi ya, agak sulit ini nulis, licin. Mungkin dia bisa tampilan bangunan, mungkin ada konsep entran bangunan, pola ruang dalam, sirkulasinya mungkin ya, dan sirkulasinya, dan konsep struktur ya, kemudian berikutnya konsep utilitas ya. Strukturnya ini ada subnya, ada super, ada upper. Demikian juga utilitas banyak ya, banyak ini utilitasnya ya. Mulai dari plumbing, komunikasi gitu ya, pelindungan pengamanan ya, noise itu misalnya ya, padam kebakaran, penangkal petir dan seterusnya ya. Ini banyak isinya ya. Dan seterusnya ya. Paham sampai di situ dulu, paham deh? Nah, konsep-konsep ini kan sudah Anda buat, dan konsep ini Anda buat berurutan. Jangan dibolak-balik, mana duluan, mana belakangan, jangan dibolak-balik. Harus dia berjenjang. Misalnya contoh, ya. Jadi mulai kita dari konsep perencanaan dan perancangan tapak, jangan bangunan dulu. Harus kita mulai dari tapak, pendekatannya dari makro ke mikro. Ya, kalau bicara konsep perencanaan tapak, kita mulai dari entran. Karena kita bisa harus menentukan entran dulu, baru kita bisa membuat zoning yang tepat. Ya, setelah kita punya pengelompokan zoning, baru Anda letakkan masanya. Ya, letakkan masanya sehingga menjadi bentuk masa, pola masa, orientasi masa, dan seterusnya. Nah, setelah masanya pasti, baru nanti Anda pikirkan sirkulasinya. Nah, kalau bicara sirkulasi kan sudah ada berarti dari mana kita akan masuk, bagaimana pengorganisasian ruangnya, bagaimana masa-masa yang terjadi. Nah, kalau sudah seperti itu, baru kita buatkan sirkulasi dan parkirnya. Gitu. Apa parkirnya akan menyebar mengikuti masanya atau gimana gitu ya. Contoh ya. Nah, setelah itu jadi baru kita buat utilitas tapaknya. Misalnya bagaimana pengaliran air hujannya, bagaimana penyaluran distribusi listriknya, bagaimana penyaluran penerangan, bagaimana penyaluran air buangan dan sebagainya, air hujan dan seterusnya. Ya, jadi utilitas tapak. Jadi dibuat dulu. Kalau bangunannya tidak pasti, bagaimana kita bisa membuat utilitasnya gitu ya. Nah, dibuat dulu ya. Jadi ini selalu dia berurutan begitu. Nah, lalu setelah ini secara makro selesai, baru kita buat secara yang lebih mikro, lebih mendetail. Ya, baru kita bicarakan bagaimana tampilan bangunannya. Tampilan bangunannya apa, main buildingnya saja dilihat, mungkin banyak bangunan silakan. Nah, lalu mungkin entran ke bangunannya mungkin kalau ada. Lalu bagaimana pola daripada ruang di dalamnya seperti apa? Sirkulasinya bagaimana? Nah, kalau sudah ketemu baru kita buatkan konsep strukturnya. Jadi konsep strukturnya, jadi bangunannya sudah pasti, jadi bangunannya itu dibuat strukturnya apa, bangunannya segi 4. Buat asumsi soalnya sesuai dengan bangunan segi 4. Mungkin bangunan serbaguna berbentang lebar,
Nah, buat bangunannya berbentang lebar, kita buat struktur berbentang lebar gitu ya. Mulai dari pondasinya, subnya, mulai dari superstrukturnya maupun pengatapannya atau struktur. Nah, kalau sudah itu selesai, baru kita buatkan utilitas daripada bangunannya. Tadi di depan utilitas tapak, sekarang utilitas bangunan. Ya, misalnya bagaimana akustiknya, bagaimana sistem komunikasinya, bagaimana pengawaannya, bagaimana tata cahaya penerangannya, bagaimana plumbingnya, bagaimana pengamanannya, misalnya pemadam kebakaran, penangkal petir, ya, dan seterusnya. Nah, ini tolong dibuat berjenjang, ya. Nah, sekarang kita lihat dulu apa sih itu transformasi konsep begitu, ya. Apa itu transformasi konsep? Biar Anda ada pemahaman dulu, ya. Apa itu transformasi konsep? Sekarang kan konsepnya sudah paham. Nah, sampai di sini dulu paham dulu tentang pemahaman tentang konsep. Paham ya? Oke. Nah, kalau Dik sudah paham itu, baru kita bicara biar tahu posisi Dik di mana sebenarnya. Buat transformasi, apa itu transformasi gitu. Ya, ini konsep sudah paham. Mungkin saya teruskan sedikit tentang konsep ini, lanjutkan saya lagi sedikit ya. Dan lagi sedikit dalam konsep itu ngapain tuh gitu ya. Nah, ini Bapak ini kan dulu ya, berikan dulu arahan biar sedikit jelas. Nah, ini konsep yang tadi itu.
konsep dulu ya. Nah, ini untuk konsep, perhatikan ini. Perhatikan urut-urutannya ya. Perhatikan. Perhatikan urutan pembuatan tab ya. Jangan dibolak-balik ya. Dalam kurung jangan dibolak-balik ya. Kemudian mulai dari makro ya. Mulai dari makro. Mulai dari makro ke mikro ya. Kemudian konsep yang sudah dibuat sebelumnya menjadi asumsi dasar untuk membuat konsep berikutnya ya. Ini tolong diperhatikan ya. Nah, kalau konsep itu ada input, ada proses, output ya. Ini sesuai dengan judulnya ya, misalnya contoh ini entran misalnya. Konsep entran ya. Ada inputnya, ada berupa tujuan ya. Tujuannya apa? Yang berikutnya ada dasar pertimbangan atau dasar pertimbangan atau ini kriteria atau kriteria desain ya, atau project requirement atau syarat-syarat, project requirement atau syarat-syarat. Itu sama saja ya. Tolong Anda sudah kemarin dievaluasi, kan Anda sudah membuat ini pada tahapan berikutnya Anda kan membuat kriteria. Jadi kriteria ini akan menjadi input dalam penyusunan konsep. Dan yang berikutnya adalah faktor penentu atau faktor pengaruh. Ya. Nah, itu isi daripada input. Dalam proses itu nanti melakukan proses analisa. Analisa itu menguraikan, ya. Analisa itu menguraikan. Setelah dianalisa, ya, dibuat suatu sintesa atau kesimpulan. Buat kesimpulan. Jadi kesimpulan ini akan melahirkan alternatif 1, 2, 3. Lalu berdasarkan kriteria, ya, berdasarkan kriteria Anda punya, ya, berdasarkan kriteria, ya, atau kriteria desain atau dasar pertimbangan atau syarat-syarat, lakukanlah pembobotan. Kriteria diberikan bobot. Bobot. Sehingga nanti keluar alternatif dia atau diberikan skor ya.
Itu diberikan justifikasi keluar alternatif terpilih. Nah, output itu isinya pengembangan alternatif. Misalnya contoh, nah kalau di sini sudah ketemu misalnya ini keluar misalnya entrannya katakanlah contoh ini saya tanda ya, saya tanda entrannya di sini misalnya, outnya di situ misalnya ya, contoh ya. Nah jadi inilah yang Anda kembangkan, inilah yang Anda akan kembangkan di sini ya. Misalnya ini tadinya belum jelas, misalnya berapa lebarnya, misalnya berapa lebarnya, bagaimana bentuk pastinya ya, bentuknya yang mungkin tadinya berpikir hanya 2 dimensi menjadi 3 dimensi, tadinya belum detail, misalnya bahannya belum jelas menjadi detail ya. Nah ini isi pengembangan alternatif begitu ya. Ini isi daripada pengembangan alternatif yang merupakan sebagai bagian dari konsep pada bagian output. Bisa dipahami sampai di situ deh dulu ya, bisa dipahami deh. Misalnya contoh di tahap awal ini di bagian ini hanya mungkin kita hanya menentukan misalnya ada beberapa entran, ada 2 buah entran atau ada 3 buah entran atau 1 buah entran mungkin menjadi 1, misalnya pengunjung, tamu, pengelola, servis bisa jadi 1, atau mobilnya yang rodanya 2, rodanya 4, rodanya 8 misalnya jadi 1, seperti itu misalnya. Nah, itu kan masih di sini alternatif yang Anda rencanakan seperti itu. Nah, pengembangan alternatif sebagai output daripada keluaran daripada konsep itu tadinya seperti itu global, sekarang dibuat lebih mendetail. Misalnya lebarnya tadinya belum terukur, Anda coba ukur lebarnya. Misalnya posisinya ini berapa meter sih dari side Anda gitu ya, atau ini berapa meter dari pinggir side Anda, nanti dibuat secara lebih terperinci gitu ya. Nah, tadi bentuknya hanya 2 dimensi, nah sekarang Anda rubah menjadi 3 dimensi. Tadi materialnya belum kelihatan, sekarang Anda buat detailnya lebih terperinci begitu. Bisa dipahami sampai di situ ya. Nah, mulai dari proses membuat konsep ini tidak boleh menampilkan produk orang lain, misalnya foto atau gambar orang lain, foto misalnya, oh seperti ini, seperti itu, tidak boleh. Harus murni merupakan ide Anda, apalagi di dalam transformasi, di dalam konsep saja sudah tidak boleh membuat. Ya, bisa dipahami dulu sampai di situ ya. Nah, sekarang, di dalam hal tertentu, orang membuat ini apa sampai di sini saja, tahapan transformasi atau seperti apa gitu. Ya, nah kadang-kadang disinilah pemahaman transformasi Anda. Tran itu artinya mengubah, form itu artinya bentuk, mengubah bentuk. Jadi selama proses berarsitektur itu akan terjadi proses transformasi secara berulang. Misalnya dari bahasa tulisan menjadi bahasa grafis. Ya, dari grafisnya 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Dari belum detail menjadi detail, dari materialnya tidak kelihatan menjadi kelihatan. Nah, itu terjadi proses transformasi. Ya, jadi transformasi itu berulang. Dari proses Anda awal saja sudah bertransformasi, misalnya dari bahasa tulis misalnya menjadi bahasa grafis. Misalnya Anda mengumpulkan data penduduk Kota Denpasar, misalnya ini sebagai contoh, Bapak berikannya sebagai contoh. Misalnya penduduk Denpasar misalnya katakanlah A, misalnya kemudian Buleleng, misalnya B, kemudian Karangasem, C, dan seterusnya. Nah, ini kan bahasa tulis. Nah, sekarang Anda rubah menjadi bahasa ini.
Misalnya begini ya. Misalnya ini misalnya B, ini C misalnya ya. Mungkin Bangli, mungkin D misalnya, Banglinya mungkin D, Kelungkung misalnya. Tabanan mungkin E misalnya. Nah, ini juga kategori proses transformasi dari bahasa tulis ya menjadi bahasa grafis. Ya, dari bahasa tulis menjadi bahasa grafis, itu transformasi juga. Paham transformasi itu, paham ya? Jadi situ paham dulu. Nah, lalu transformasi yang dimaksudkan dalam tahapan ini transformasi yang mana? Apa sekedar mengubah alternatif yang sudah Anda putuskan itu menjadi lebih rinci atau sesuatu yang seperti ini? Nah, kalau transformasi yang sesungguhnya adalah menggabungkan beberapa konsep menjadi satu. Ya, misalnya ini dijadikan satu. Ini dijadikan satu. Ya. Dan ini juga bisa dijadikan satu. Misalnya. Ini bisa dijadikan satu. Mungkin dijadikan satu begitu. Ini mungkin dijadikan satu. Sorry. Jadikan satu dengan ini. Nah, jadikan satu, keluar lagi, jadikan satu. Keluar lagi. Di satu, dia di situ. Jadikan satu, jadikan satu. Dan satu, ini mungkin jadi satu, beberapa jadi satu ini. Bisa dipahami, Dik? Tadi Bapak lihat ada yang sudah menggabungkan beberapa konsep. Misalnya tadi Bapak lihat ada yang mengajukan entran dengan zoning. Dengan parkir Bapak lihat. Kemudian ada juga menggabungkan yang lain. Ya. Nah, sekarang transformasi yang sesungguhnya adalah pengintegrasian beberapa konsep menjadi satu. Dalam proses yang lain itu transformasi sifatnya transformasi semu. Ya, nah, seperti contoh tadi, sorry. Aduh. Nah, kalau di dalam proses ini, nah kalau di dalam di sini jadi transformasinya namanya transformasi semu. Di transformasi semu, ya. Transformasi ini transformasi yang sifatnya semu. Jadi di setiap tahapan, kalau Anda lihat proses berpikir, jadi selalu akan berubah dan berubah terus kan? Nah, itu transformasi yang semu, ya. Nah, kalau transformasi yang sesungguhnya adalah ini penggabungan beberapa konsep menjadi satu. Jadi pengintegrasian pengintegrasian atau penggabungan ya. Sifatnya integral. Nah, tentunya kalau berbicara transformasi yang sesungguhnya adalah bila sudah terbentuk konsep, baru disebut dengan transformasi konsep itu.
Inilah yang disebut dengan transformasi konsep. Integrasian beberapa konsep. Nah, nanti terakhir di sini keluar berupa apa? Orang ini disebut dengan 3-dimensional konsep ya, atau disebut dengan 3-dimensional konsep. Ya, 3D. Ya, disebut dengan 3-dimensional konsep. Ini bisa keluar nanti berupa gambar block plan atau studi market gitu ya, atau perspektif keseluruhan. Jadi output ini terakhir nanti berupa block plan atau studi market atau perspektif dari keseluruhan. Nah, kenapa lalu ini penting diintegrasikan? Karena pada saat mengintegrasikan ada penyesuaian-penyesuaian. Misalnya setelah digabungkan antara entran, zoning, dan bentuk massa, barangkali entrannya sedikit berubah bentuknya. Ya, mungkin posisi daripada zoningnya berubah. Misalnya parkirnya yang tadinya di depan mungkin bergeser agak ke belakang sekian meter. Bentuk masanya mungkin yang tadinya persis segi 4 mungkin segi 4-nya agak tadinya persegi mungkin jadi memanjang misalnya, atau dibulatkan sedikit bentuk masanya. Jadi ada perubahan setelah ini dikomposisikan, dipadukan. Nah, sekarang pemaduannya ini mungkin bisa konsep entran dengan zoning misalnya, kemudian bentuk massa dengan sirkulasi misalnya, setelah dia bisa ketemu nanti baru digabungkan dengan utilitas, juga bisa begitu. Jadi itu silahkan boleh dari sisi mana akan meninjau itu sesuai dengan pengalaman dari arsiteknya sendiri. Itu yang akan memberikan pengaruh terhadap bagaimana pengintegrasian berdasarkan karakteristik dan pengalaman daripada si arsiteknya. Ya. Bisa dipahami deh sampai di sini dulu deh ya. Bisa dipahami? Ya. Jadi inilah yang Anda buat nanti ya. Jadi sebagai catatan, pertama pemahaman Anda tentang konsep dulu. Mohon maaf ini mungkin masih Bapak perlu apa namanya? Perlu dipertimbangkan kembali lah. Karena ada yang tadi membuat transformasinya sifatnya semu, hanya alternatif yang terpilih dan tidak kembangkan. Kan ada dua model tadi, kalau tidak salah itu ada dua model yang sudah ada buat, ada dua tipe, ya, ada hanya sebatas ini saja, alternatif yang tidak terpilih dan tidak kembangkan. Ada juga yang sudah mulai seperti ini, mulai mengintegrasikan antara beberapa konsep satu dan konsep yang sesungguhnya. Nah, sekarang kembalikan kepada arahan daripada yang memberikan topik ini, kemudian form evaluasi atau target RPS, apa yang diminta, yang mana sebenarnya diminta. Ya, kalau yang diminta ini berarti Anda ini merupakan gabungan beberapa konsep menjadi satu, itu namanya transformasi konsep. Tetapi kalau hanya sekedar ini mengembangkan alternatif yang sudah terpilih, bisa juga disebut dengan transformasi, tetapi transformasi itu sifatnya semu. Nah, sekarang yang mana diminta dalam pengevaluasi atau di dalam RPS? Atau sesuai dengan arahan yang memberi topik ini. Bapak ingin tahu, yang mana? Yang mana yang kita akan sepakati transformasi ini yang dimaksudkan, yang mana? Berdasarkan yang tangkap dari penjelasan barangkali yang sudah diarahkan oleh dosen mungkin. Yang mana sebenarnya? Halo, Dik. Mendengar suara Bapak? Halo. Dik. Mendengar suara Bapak? Mendengar? Oh iya. Tolong itu diberikan tanggapan apa sebatas ini saja atau sebatas yang ini. Kalau ini sudah lebih maju. Sehingga nanti keluar nanti berupa blockchain, setelah digabung-gabung berupa blockchain, studi market atau persib keseluruhan.
Dan pada saat konsep ini akan ada perubahan. Barangkali strukturnya bisa berubah, utilitasnya bisa berubah setelah dipadukan dengan yang lain, atau tampilan bangunannya juga bisa berubah sedikit. Dan ini baku ya, tolong konsep ini dibuat berurutan, mulai dari entran. Setelah punya entran, asumsi itu jadikan asumsi untuk bisa meletakkan zoning. Nah, setelah Anda punya zoning, baru bentuk masanya dipastikan sesuai dengan zonasi itu. Jadi di zoning ini belum ada zoning vertikal karena itu kategori dia di dalam bangunan. Jadi namanya konsep zoning itu adalah bagaimana Anda memberikan fungsi terhadap site. Ya, itu ya. Jadi masanya diletakkan saya dulu. Nah, nanti kalau kita membuat pola daripada ruang dalam, baru nanti di situ. Ruang dalamnya lantai 1 isinya apa, lantai 2 isinya apa gitu ya. Termasuk sirkulasi di mana Anda letakkan tangga nanti. Ya, di mana Anda letakkan selasar, ya. Nah, di situ dia, ya. Nah, ini penggabungan dari beberapa menjadi satu. Bisa dipahami sampai di sini, Dek? Bisa? Bisa, Pak. Ini juga saya berikan contoh ya. Ketika membuat konsep struktur, pastikan bahwa Anda sudah punya bentuk massa, tampilan bangunan, pola ruang di dalamnya, sehingga strukturnya yang Anda gambarkan benar. Jangan lagi membuat asumsi soal yang lain. Asumsinya adalah apa bangunan yang Anda sudah buat sebelumnya gitu. Demikian juga utilitasnya ya. Sehingga ini urutan ini baku dari baku urutan ini. Ya. Nah, demikian juga ketika membuat konsep ini, ya, membuat konsep ini dia seperti ini dia. Ya, ada tujuan, dasar pertimbangan, Anda buat kriteria sebelumnya, tolong kriterianya itu harus terpakai. Sehingga kriteria yang ada itu harus sesuai dengan konsep apa yang Anda buat. Kalau ada konsep entran, berarti Anda sudah membuat kriteria entran. Ada konsep zoning, ada kriteria zoning. Ya, ada konsep bentuk pola dan orientasi massa, ada kriteria massa Anda. Ada sirkulasi dan parkir, ada kriteria sirkulasi dan parkir. Ada kriteria utilitas apa gitu ya. Nah, ini utilitas bangunan. Kalau di sini utilitas bangunan ada kriterianya. Jadi semua kriteria itu harus muncul dia. Jangan sampai membuat konsep kriterianya tidak Anda buat gitu ya. Atau sebaliknya, Anda buat kriteria tapi Anda tidak pernah pakai di dalam penyusunan konsep. Ya harus Anda kriterianya harus betul-betul terpakai. Nah, tolong ini diperhatikan urut-urutannya, kemudian pahami bahwa transformasi yang Anda buat apa sebatas ini di sini maksudnya, atau Anda sudah mencapai ke tahapan ini. Kalau tahapan ini di sini berarti kalau dilihat dari sisi proses desain nanti ini dia akan begini. Sama dengan ini membuat plan dulu, membuat studi market, buat prospek ini juga terjadi perubahan. Kalau nanti Anda membuat rancangan tapak berupa site plan layout berubah lagi gambarnya, block plan-nya yang dihaluskan kan. Nah, lalu membuat denah, layout yang dihaluskan lagi, berubah lagi bentuknya. Nah, itu namanya proses transformasi juga. Ya, berasal dari kata tran dan form. Tran itu mengubah form bentuk, mengubah bentuk, perubahan bentuk yang terus kita lakukan. Kenapa ada perubahan bentuk? Karena ada penyesuaian-penyesuaian, itu proses pengintegrasian ya antara elemen satu dengan elemen yang lain. Dalam hal ini antara konsep satu dengan konsep lain. Nah, barangkali itu masukan dari Bapak, Dek. Ya, nah, itu masukan dari Bapak untuk kelompoknya Dek. Mohon ini dilengkapi bagi yang belum lengkap, ya. Kemudian diluruskan kembali. Ini prinsip dasar yang Bapak berikan, ya. Pemahaman pola berpikir Anda, sehingga nanti Anda bisa memperbaiki dan menggunakan daripada transformasi yang Anda buat. Saya rasa itu, Dek. Ada pertanyaan, Dek? Ada pertanyaan, Dek? Dari saya cukup, Pak.
Sudah cukup semuanya ya? Bisa memperbaiki kira-kira ya? Ya. Nah, kalau hanya transformasi berarti tidak ada lagi tahapan berikutnya, berarti transformasinya adalah transformasi ini yang diminta. Transformasi yang ini diminta. Kalau sudah tidak ada lagi tahapan transformasi berikutnya, tahapan ini berarti penggabungan beberapa. Tadi ada itu yang sudah membuat itu, kalau tidak salah yang nomor 2 dari terakhir itu. Yang nomor 2 dari terakhir itu cewek itu membuat ini sudah mengintegrasikan itu. Itu sudah berarti sudah tahapan ini yang dilakukan. Tapi kalau dia sebatas ini misalnya, entrannya tadinya belum jelas, sekarang dibuat lebih detail, tadinya belum 2 dimensi, belum jadi 3 dimensi, tadinya belum terukur menjadi lebih terukur gitu ya. Contoh sederhana misalnya entran tadi itu, misalnya untuk entran pejalan kaki bagaimana, entran servis bagaimana, kan dibuat detailnya itu. Nanti pada saat membuat DNA atau membuat segmen, nanti tinggal mengubah dia menjadi gambar kerja. Berpikirnya sekarang, lebarnya bagaimana, trotoarnya bagaimana, materialnya bagaimana. Nah, itu sebenarnya pengembangan alternatif itu. Ya walaupun pendetailan kayak apa masih sebagai proses konsep namanya. Tetapi bila dia merupakan sebagai hasil perubahan daripada penggabungan beberapa konsep menjadi satu, ini transformasi yang sesungguhnya. Lalu digabungkan lagi, nanti terakhir berupa gabungan keseluruhan berupa block plan, studi market maupun ataupun perspektif. Bisa berupa block plan, bisa studi market maupun bisa perspektif. Ya. Saya rasa itu ya, tolong Anda bisa perbaiki semuanya ya, bisa perbaiki sehingga bisa jadi bermanfaat apa yang Bapak sampaikan. Ada pertanyaan deh ya? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Bapak stop share konten ya. Atau mungkin tadi ada yang mau dipotret tadi itu, diambil gambarnya, perlu? Penjelasan Bapak ini perlu Anda miliki? Halo, adik? Penjelasan ini perlu dimiliki, kalau perlu mungkin bisa diambil gambarnya untuk bisa Anda temani ketika bekerja. Perlu, Dek? Silakan diambil fotonya langsung, diambil fotonya sendiri. Sudah, mungkin 2 lembar ini atau 3 lembar ya. Yang mana? Ya ini 3 lembar mungkin ya, 1. Ya udah. Nah ini, ya, nah ini yang 1 ya, mungkin 2 lembar. Ya, konsep, ingat perhatikan urutan pembuatan konsep. Jangan dibolak-balik. Mohon dari makro ke mikro. Nah, konsep yang sudah dibuat sebelumnya menjadi asumsi dasar untuk konsep berikutnya. Ya. Sudah ya? Sudah dipotret ini? Kalau sudah mungkin kita jadikan. Sudah ya? Ya oke. Kalau sudah apa namanya, Bapak akan berhenti share ya. Stop sharing. Ya. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan bisa memperbaiki, tolong diperbaiki dulu, nanti tunjukkan pada Bapak baru dapat tanda tangan. Ya. Kalau sudah ditunjukkan ya, lalu baru dapat tanda tangan. Ya. Tika Wulandari masih mengikuti? Muhammad Syahidang. Sih Pak, baterai saya low, jadi saya mematikan kamera. Oh ya. Tadi yang sudah mengintegrasikan siapa? Coba angkat tangan yang sudah mengintegrasikan itu yang cewek, kalau tidak salah nomor 2 sebelumnya. Ini siapa yang sudah mengintegrasikan? Siapa yang sudah mengintegrasikan? Itu Bapak lihat ini akibat daripada pengaruh sirkulasi dan sounding gitu ya, bentuk massa menjadi begini kan, itu sudah mengintegrasikan, tidak keluar sesuatu di sketsa baru, outputnya sketsa baru. Jadi untuk format penyusunan daripada transformasi itu sama, inputnya adalah itu, inputnya tujuan dulu 1, kemudian faktor-faktor penentunya itu adalah konsep-konsep yang Anda sudah buat. Kalau misalnya Anda ingin menghasilkan sesuatu pengintegrasian antara entran,
kemudian zoning dan bentuk masa, nah itu keluar satu desain, diproses nanti keluar satu sketsa baru, ya. Demikian berikutnya, lalu mungkin sirkulasi parkir dengan utilitas, keluar sketsa baru, digabungkan lagi keluar sketsa baru, ya. Demikian juga konsep perencanaan bangunan, ya, tampilan, entran bangunan, keluar sketsa baru digabungkan dengan pola ruang di dalamnya, keluar sketsa baru digabungkan dengan struktur dan utilitas, keluar sketsa baru, digabungkan lagi nanti keluar berupa block plan nanti terakhir, gabung dan seterusnya, ya. Bisa dipahami ya? Sudah jelas ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ruangan ini Bapak akan tutup ya, ini karena sudah jam 3.